Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa beliau nanti di yaumil akhir dan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sahabatku semua, ada sebuah kisah dari kota Yaman, sebuah kisah nyata yang menghebohkan kota Yaman yang terkenal ya di Timur Tengah, bahwa ada seorang pemuda yang sejak lahir buta, namun dia hafal Al-Quran, pintar, cerdas, dan ibadahnya tentu bagus. Pada usianya 23 tahun, pria buta ini mengadu kepada ayahnya. Wahai ayah, carikan saya seorang wanita, sesungguhnya aku ingin menikah. Berulang kali dinyatakannya kepada ayahnya. Namun ayahnya dengan menolak secara halus, mengatakan, wahai anakku, bersabarlah dahulu, tunggu dulu. Di dalam hatinya, anakku ini buta, sedangkan dia tidak mandiri, mau berjalan, mau diantar, bagaimana mau meminang anak orang, mau mencarikan nafkah, sementara mereka menyadari mereka bukan orang mampu atau orang kaya. Jadi alasannya, sabar dulu anakku, gitu. Seiringnya berjalannya waktu, pria ini sempat kecewa. Namun dia masih ada Allah Subhanahu wa taala tempatnya mengadu, bermunajat. Maka dia selalu berdoa. Di dalam doanya, wahai Allah, saya ingin menikah, tolong berikan saya seorang wanita yang cantik, kaya, dan soleha. Di dalam doanya, setiap habis sholat dia berdoa. Setiap habis sholat fardu 5 waktu, ditambah sholat malam, dia selalu berdoa dengan doanya yang sama. Setiap malam selama 1 bulan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita berdoa sekali-kali langsung minta kabul, ya. Tentu kita harus bersabar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-29, datanglah di dalam mimpinya suara ya dari malaikat mengatakan, wahai pemuda, sesungguhnya engkau akan mendapatkan seorang wanita yang cantik, pintar, dan kaya, yang tinggal di kota sebelah. Anak si Fulan, tidak dijelaskan namanya di dalam kisah itu, ajalah ayahmu melamarnya. Maka dibilangnya sama ayahnya ketika habis sholat bersama ayahnya, wahai ayah, apakah di sebelah kota ini ada kota lain? Ayahnya menjawab, iya. Apakah di kota itu ada seorang laki-laki yang namanya si Fulan? Iya, ayahnya bilang. Apakah si Fulan itu mempunyai seorang putri yang namanya Fulana? Iya, betul. Sungguh ayah, antar saya, lamarkan saya untuknya. Heran ayahnya, kok anak saya tahu dari mana ini? Sementara dia jarang keluar rumah. Akhirnya karena tidak mau mengecewakan anaknya dan juga mempertaruhkan nama keluarga, karena pria kota sebelah ini yang mau ditemui ini seorang tokoh masyarakat, orang yang kaya, orang yang terpandang. Bagaimana kalau ditolak?
Dalam penasarannya, anaknya menjelaskan, sesungguhnya ayah, saya bermimpi disuruh melamar anaknya si Fulan yang namanya Paulana. Dia adalah calon istri saya. Akhirnya mereka datang menghadap bapak yang punya anak yang dimaksud. Sesampainya di rumah Fulan tersebut, ayahnya bercerita tentang kebaikan-kebaikan anaknya, ya, walaupun buta dia hafal Al-Quran, akhlaknya baik, ibadahnya bagus, langsung menceritakan maksud kedatangan mereka ingin melamar putrinya. Tidak banyak cakap, bapak tersebut langsung menjawab, saya terima lamaran putra Anda. Kaget bapaknya. Kok bapak langsung menerima lamaran anak saya, tidak bertanya dulu bagaimana keadaan anak saya, kriteria anak saya, kerjaannya sehari-hari. Tidak, katanya. Sesungguhnya tadi malam saya bermimpi bahwa akan ada seorang pria yang ciri-cirinya sudah jelas di hadapan saya, akan melamar anak saya dan terima. Maka saya terima. Akan tetapi kita coba dulu menghadap anak saya. Kalau anak saya menerima, ya kita nikahkan mereka. Tetapi kalau anak saya menolak, ya saya minta maaf. Karena sudah banyak laki-laki yang melamar anak saya ini ditolak. Maka bergegas bapak itu menemui anaknya yang berada di kamar. Wahai anakku, telah datang seorang pria yang buta ingin melamarmu. Anaknya langsung tersenyum. Saya terima lamarnya, wahai anakku. Ini ayah. Heran bapaknya, kenapa anakku? Sudah banyak laki-laki yang datang kepadamu, engkau tolak. Ini laki-laki buta. Engkau terima langsung. Wahai ayah, sesungguhnya tadi malam saya bermimpi. Saya disuruh menerima seorang laki-laki meskipun buta, dia cerdas, hafal Al-Quran, dia akan mampu membahagiakanku lahir dan batin. Maka saya terima, kata putrinya. Akhirnya mereka bertemu kembali dengan rasa bahagia, bangga, harapan satu sama lain terkabulkan. Demikian kisahnya seorang pria buta yang tidak putus asa berdoa, bermunajat kepada Allah SWT dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, ya. Dari kisah ini Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, Allah SWT bersama orang yang sabar dan tetap mendirikan sholat. Allah SWT di dalam ayat lain mengatakan, ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Barang siapa berdoa dan berdoanya kepadaku, pasti aku kabulkan. Namun mereka hendaknya melaksanakan perintahku dan menjauhi laranganku agar mereka mendapatkan petunjuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.